Saya muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Alhamdulillah beliau hadir bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang alhamdulillah sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan guru saya, kalau di masjid ceramah jangan lagi bilang yang insya Allah dimuliakan, karena kalau sudah masuk di masjid itu sudah dimuliakan. Yang belum tentu dimuliakan yang orang tarawih di masjid, dia sibuk di luar. Jadi yang hadir ini alhamdulillah sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini malam ke-26 bulan suci Ramadan. Tidak terasa tentu yang tidak puasa. Kalau puasa saya kira sangat terasa. Izinkan saya menyampaikan ayat 103 dari Al-Quran surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan atau menumbuhkan harta mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini sangat populer, apalagi di akhir-akhir Ramadan, di mana orang pada ramai membayar zakat fitri atau zakat fitrah. Ayat ini adalah surat sakti, surat perintah dari Allah, ditujukan kepada amil atau pengumpul zakat untuk mengambil harta dari orang-orang kaya. Jadi perlu diluruskan, bukan meminta harta orang kaya, tapi mengambil. Kenapa perlu diambil? Karena kalau tidak diambil akan membahayakan orang kaya tersebut. Dalam lanjutan ayat ini dijelaskan tujuan pembayaran zakat adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan menumbuhkan. Jadi orang yang bayar zakat dibersihkan jiwanya dari sifat angku, sombong dan kikir, serta ditumbuhkan harta yang tersisa. Kalau begitu, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau dia tidak mau bayar zakat, maka jiwanya kotor, rumah tangganya kacau, dan bisnisnya terancam bangkrut. Itulah gunanya amil,
Dan untuk menyelamatkan orang-orang kaya, Allah turunkan jabatan khusus namanya amil. Terlalu banyak jabatan di dunia yang diperebutkan orang, ada yang nyogok kiri kanan, tapi mohon maaf, tidak ada jabatan yang ditulis namanya dalam Al-Quran kecuali amil. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi amil ini jabatan prestisius karena ditulis nama jabatannya dalam Al-Quran. Kenapa penting ini amil? Karena memang untuk menyelamatkan orang kaya. Mungkin waktu didengar judulnya ini aneh. Saya kira amil itu membantu menyalurkan ke orang miskin. Amil itu menolong orang kaya. Kenapa? Orang miskin, Pak, seandainya tidak ada yang sumbang, tidak ada yang kasih zakat, kalau dia rajin sholat, insya Allah tetap masuk surga. Tapi orang kaya, biar rajin sholat, tiap tahun pergi tanah suci, kalau tidak mau bayar zakat, masuk neraka. Itulah gunanya amil, untuk mengingatkan. Jadi di mana-mana kalau ada petugas UPZ, jangan gentar, niatnya menyelamatkan orang kaya, kasih tahu. Makanya UPZ itu tidak sembarang, dia harus punya analis. Saya lihat ini si A, zakat hartanya sekitar 10 juta. Dari mana tahu? Bisnisnya dari gerakan begini, kira-kira rekeningnya sekian, dan saldo minimal rata-rata sekian. Berarti dalam 1 tahun haulnya ini zakatnya 10 juta. Datangi rumahnya, Pak, saya disuruh oleh Allah datang menagih zakat. Zakat apa? Zakat harta. Berapa? Bayangan saya 10 juta. Dari mana tahu? Perkiraan rekening rata-rata minimal saldonya tahun ini sekian. Oh, salah, masih ada rekeningku kau belum tahu, sebenarnya 50 juta. Lebih bagus lagi. Jadi bayar zakatnya. Kalau tidak, bisnis bapak terancam bangkrut, rumah tangga terancam berantakan. Jadi kalau mau selamatkan jiwanya, selamatkan bisnisnya, tidak ada jalan lain. Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang kikir, tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Kalau zakat fitrah, saya sampaikan kepada UBZ di Makassar, kasih ingat saja tapi tidak usah berulang-ulang. Kenapa? Zakat fitrah itu, Pak, orang miskin sangat sekalipun dia berusaha bayar zakat fitrah. Jadi tidak usah terlalu khawatir kalau zakat fitrah, ramai orang bayar. Dan memang zakat fitrah itu wajib semua orang. Tapi zakat harta berat. Kenapa? Yang berpeluang kikir adalah orang kaya. Lebih peluang, semakin banyak harta semakin kikir orang. Coba hitung-hitung, Pak, 100 juta itu zakat hartanya kalau terkumpul 1 tahun hanya 2.500.000, gampang keluar. Tapi kalau naik rezekinya jadi 1 miliar, zakatnya 25 juta. Mulai berpikir bisa beli motor NMAX, itu 1 miliar. 10 miliar zakatnya 250 juta. Lebih pusing lagi, bisa beli mobil. 1 triliun zakatnya 2,5 M. Itu lebih pusing, bisa maju jadi calon bupati.
Jadi jangan dikira gampang bayar zakat. Gampang bayar zakat bagi orang miskin. Orang kaya itu berat. Berat. Saya tidak menyinggung. Orang miskin itu lebih hebat, lebih pemurah. Ada orang miskin dikasih uang 100.000. 2 orang di situ, satu dikasih 100.000. Begitu pergi itu orang yang kasih langsung dibilang, ambil Tommy 50.000, tas setengah Pak. Itu orang miskin berani keluarkan 50%. Mana ada orang kaya punya uang 1 miliar baru dia bilang ambil Tommy 500 juta. Tidak gampang itu bersedekah. Orang miskin kecil-kecil begitu 50% dia rela. Untuk itu harus dibiasakan. Dan itulah sebabnya Allah mengutus makhluk berani yang bernama Amil. Karena jabatan ini berat sehingga gajinya besar, Pak. Amil itu gajinya 12% dari total harta yang dikumpul, 1/8. Jadi kalau UPZ Al-Markas berhasil mengumpulkan zakat 8 miliar, gajinya pakai maskur bersama pasukannya 1 miliar. Tidak main-main. Kenapa tinggi sekali gajinya? Karena dia harus berhadapan dengan orang-orang kaya yang kikir, yang susah diajak berzakat. Kalau orang kaya pemurah tidak perlu dihadapi, dia datang bawa uangnya. Tapi kalau orang kikir tidak didatangi, itu berarti kita membiarkan dia meninggal dalam keadaan celaka dan masuk neraka. Dari sinilah Allah mengutus Amil. Maka kalau ada pengumpul zakat yang hadir, banggalah, ini jabatan prestisius. Ya, mungkin karena saya ketua Basnas jadi dikasih judul ini. Jadi Amil itu menyelamatkan orang kaya, karena Amil memungut kotorannya orang kaya. Hartanya orang kaya kotor, diambil itu zakatnya, baru dilondri di mesin yang bernama Amil, kemudian bersih diberikan kepada orang miskin. Kalau zakat ini, Pak, dilakukan dengan maksimal, tidak ada agama lain yang berani melawan orang Islam. Tidak ada. Potensi zakat di Makassar itu sampai 2 triliun. Itu 2 triliun bisa membebaskan banyak orang miskin, bisa diberikan modal. Karena itu mari kita sadar zakat, khususnya zakat harta. Kalau Bapak ragu-ragu, hubungi UPZ untuk dihitungkan. Kenapa perlu dihitungkan? Kalau harta Bapak syarat zakatnya keluar 10 juta, tapi Bapak hanya membayar 9.900.000, yang 100.000 itu yang akan menghancurkan bisnisnya Bapak. Jadi lebih baik bayar lebih daripada kurang. Jadi kalau ragu-ragu cukup atau tidak, konsultasi sama UPZ Al-Markas. Dia sudah punya hitung-hitungan sekian zakat harta yang Bapak harus punya, demi kelanjutan harta kita yang tersisa di dunia. Mudah-mudahan ceramah singkat ini ada manfaatnya. Karena aturan ceramah di musim Covid ini adalah ikan cepak, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Dan kita dilarang ikan kakap, ikan lele, banyak cakap dan bertele-tele. Ya, yang penting ikan mujair, ikan cakalang. Kalau sudah cair kita pulang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.